Dia sesungguhnya dia waktu itu sudah menjadi seorang guru Ya Allah, juga. ya Rabbi. Nah disitulah makanya ibu menangis tuh itu. Maka tadi tanyakan kenapa ibu pernah menangis gak gitu. Nah saya menangis, ya Allah, anak ini yang dulu dia pemakai perempuan ini, dia menelpon saat perpisahan itu bukan 1 tahun. Iya. Setiap tahun perpisahan kan jauh kami Iya, di iya. Rohul, saya di Rohul waktu itu. Dia telepon setiap perpisahan dia, anak-anak murid dia perpisahan, lah dia nelpon gurunya. Iya. Nah sekarang dia sudah punya anak 4 dan dia terlepas dari itu. Saya bilang selalu, nak, dulu kamu bilang kamu lebih sayang sama itu daripada saya sama ibu. Dia bilang terakhirnya waktu itu, tidak, saya lebih sayang pada ibu daripada ibu. Saya angkat tangan. Ibu tidak pernah marahi saya. Ibu tidak pernah menjudge saya jahat. Ibu selalu memuji saya. Ibu selalu peluk saya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to dunia Aska. Wah, amazing. Saya tuh kalau ketemu orang yang lebih tua dari saya tapi semangatnya luar biasa, kayaknya tuh kayak minder gitu loh, Bunda. Anda juga. Justru yang muda yang menginspirasi. Semangat ya, Bun ya. Oke. Jadi yang di samping saya ini adalah ibu guru saya waktu saya di Madrasah Aliyah beberapa tahun yang lalu. Tapi orang-orang sering bilang ini mantan pacar aku, mantan teman. Tapi saya pikir enggak lah ya, mantan guru tuh enggak boleh ngomong seperti itu gitu ya, Bun ya. Karena Bunda kalau misalnya satu ilmu aja dikasih sama seseorang itu pasti guru kita ya, Bunda ya. Iya, pasti. Apalagi kalau Bunda mungkin bukan hanya cuma satu doang, tapi juga kasih nilai, kasih latihan, kasih segala macamnya gitu. Sebenarnya kalau kita di sekolah tuh nggak terlalu dekat ya, Bunda ya? Tidak terlalu, tapi Askol itu salah seorang murid yang memang betul-betul di hati Bunda sejak dulu. Mengapa Askol itu adalah seorang Askol yang selalu semangat, selalu menginspirasi dan berjuang terus. Nah, tapi waktu di sekolah pasti nggak ada yang kayak gitu-gitu ya, waktu di sekolah dulu. Tapi di antara teman-teman yang lain, Askol beda dari yang lain. Bedanya itu di masa itu Askol mau ikut lomba begini, bunda tanya puisi begini begitu, dalam hati ini anak kok beda, anak ini bagus. Nah gitu, juga sikapnya bagus, tata keramanya bagus. Askol adalah seseorang yang sesuatu banget bagi Bunda. Wah, aduh gimana sih rasanya kalau guru kita tuh terus ngasih muji-muji seperti itu gitu. Itu fakta. Oh gitu ya, Bunda ya. Aduh, segala pujiannya milik Allah. Tapi apa yang dilakukan Bunda ini tadi sempat di belakang layar ya, Bu, sempat saya berkaca-kaca bagaimana perjuangan Bunda ketika menjadi seorang guru gitu. Saya adalah orang yang sangat mengapresiasi sekali seorang guru. Mungkin saya menyadari itu dulu-dulu. Kebetulan ya, Bunda ya, bukan kebetulan, memang begitu. Ayah saya, kakak saya, adik saya, itu mertua saya, istri saya, itu tuh orang-orang guru. Cuma kita nggak pernah tahu sebelum kita sampai benar-benar mengalami itu. Benar ya, Bunda? Ketika menjadi guru dan kemudian saya bisa mengapresiasi guru, terutama seperti Bunda ini, bagi saya itu luar biasa banget. Sebenarnya secara tidak langsung saya tuh kayak niru-niru Bunda loh. Gitu. Alhamdulillah yang udah jadi guru yang menginspirasi. Iya, alhamdulillah. Karena Bunda ini saya lihat dengan anak-anak itu dekat gitu loh. Dekat gitu, bisa kayak gimana gitu. Menurut saya itu tidak gampang. Karena seringkali kalau kita misalnya ngasih ilmu, kita guru, kita menganggap murid-murid kita itu bodoh, kita marah-marahi, gak ada potensi-potensinya gitu. Tapi Bunda tadi sempat juga di belakang layar cerita, ada anak yang ya kalau di sekolah ya udah kita harus tegas, tapi kalau di rumah ya terserah gitu. Maksudnya kita kayak be your friend gitu. Benar. Kan itu luar biasa banget sih, Bunda ya. Begitu kalau kita dengan anak-anak, kalau Bunda sendiri memang menganggap anak-anak itu adalah bagian dari diri Bunda karena dulu pernah menjadi siswa dan tidak pernah memperlakukan anak seperti guru-guru Bunda menganggap jarak yang begitu jauh. Di saat kita di madrasah, di sekolah ataupun di tempat pendidikan, kita tuh terkesan memang semacam
resmi ya, menegur sapa Bu, ya, assalamualaikum, ya. Tapi lepas dari itu, mungkin kita ada masa-masa intermezzo, ada masa-masa kita di luar, itu kita seperti teman, memperlakukan dia seperti anak begitu. Apalagi Bunda ini kan mengajarnya di tingkat SLTA, jadi sebaya perasaannya begitu. Jadi Wah, perasaan muda ya. jadi muda selalu perasaannya. Luar biasa. Kalau saya gini sih Bun, kalau menghadapi misalnya anak-anak yang nakal lah, yang badung lah, yang katanya bodoh lah, yang katanya kriwil lah, nggak bersih segala macam. Saya berpikir kita sebagai guru, kita sebagai pendidik, kenapa kita hanya membanggakan anak-anak yang kelihatan cantik, pintar, kemudian berprestasi apa? Sementara anak-anak yang misalnya kayak yang bodoh, yang apa kata orang, dia duduknya aja di belakang, sekolahnya dia jarang, dia cabut, kemudian kita cap dia jelek, dan dia percaya dia jelek, maka sumber hidup mungkin dia akan jelek. Iya betul. Nah, siapa lagi kalau bukan kita Bun ya, yang kayak enggak, kamu tuh punya potensi, kamu tidak bisa belajar bahasa Inggris bukan berarti kamu tidak bisa semuanya. Iya benar. Ya enggak Bun? Dia punya kemampuan lain lagi ya kan. Makanya saat Bunda diwawancarai waktu pertama sekali masuk di SMK Mazmur, ketua yayasannya tuh bilang begini, berarti ibu sudah biasa berhadapan dengan anak nakal. Lalu Bunda jawab begini, saya tidak pernah berhadapan dengan anak nakal. Bagi saya anak itu semua baik, terlahir dengan baik, maka anak itu baik. Yang ada hanya Lasa, dia hanya ingin menunjukkan jati dirinya. Jadi bagi Bunda memang tidak ada anak yang nakal. Oh gitu. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Wow, udah panjang lebar kita cerita Bunda. Kayaknya kita fokus kepada bagaimana guru dan anak aja untuk segmen kali ini. Boleh ya Bunda ya? Boleh. Sebelum kita berbicara panjang lebar bagaimana hubungan Bu yang di samping kita ini, karena belum perkenalan, kita nggak boleh memperkenalkan dirinya sementara dianya masih ada di sini dan energik sekali gitu. Bunda, sebelum kita berbicara bagaimana Bunda menghadapi anak-anak nakal, bagaimana Bunda melihat pendidikan dari sudut pandang Bunda sebagai pendidik bukan sebagai pengajar, perkenalan dulu. Iya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bunda dipanggil Bunda Wirda, nama lengkapnya Wirda Hayati SPD MPDI. Nah, Bunda mengajar mulai dari SMK, MTS, MA, MAN, dan sekarang juga sudah kembali ke Pekanbaru, masih mengajar di MAN. Wow, 15 tahun. Iya, 15 wow, tahun dari strong CPNS, banget. CPNS sampai PNS sampai mudah-mudahan nanti itu menjadi amal jariah ya Bunda. Amin. Yang akan membawa Bunda nanti ke surga gitu. Amin ya Allah. Iya, karena kita menolong banyak orang loh Bun. Ya enggak Bun? Tapi kita nggak ngerasa nolong orang, cuman kita selalu berbuat dengan hatinya ikhlas begitu aja. Iya Bunda, kita menolong orang-orang yang mungkin yang nggak semangat berpendidikan, kemudian nggak tahu dari A sampai Z apa-apa. Tapi kita mengambil peran orang tua di situ dan kita harus benar-benar mendengarkan, bahkan malah kita yang lebih tahu kadang-kala anak itu daripada orang tuanya sendiri. Iya benar. Kadang-kadang itu seorang anak itu nggak mau bercerita dengan orang tuanya, tapi dengan gurunya mau. Ya. Apa saja mungkin bagian sisi terjelek dari hidupnya, dia ceritakan kepada kita. Saya percaya banget itu karena Bunda ini tipe yang kayak gitu, bisa kayak orang tanpa sengaja bercerita tentang diri mereka ke Bunda. Saya udah percaya banget gitu. Saya benar-benar harus belajar dari Bunda, dan itu juga yang sedang saya perjuangkan. Karena kadangkala kita mungkin terlalu sibuk menjudge anak-anak itu sehingga kita tidak punya kesempatan untuk mendengarkan. Yang kita tahu dia gini dari orang-orang. Kenapa kita tidak mendengarkan langsung dari orang tersebut? Iya benar. Kita kasih kesempatan. Kita kasih kesempatan. Iya, jadi kita katanya adil itu Bunda ketika kita melihat sesuatu dari sudut pandang yang kiri dan kanan, bukan hanya anak nih jahat. Loh, baiknya kok nggak ada? Dia kan manusia. Iya. Masa sih nggak ada kebaikannya sama sekali? Pasti di dalam diri seseorang itu, sejahat-jahatnya diri seseorang pasti ada kebaikan, dan sebaik-baiknya diri seseorang itu pasti ada kejahatan. Jadi janganlah sebegitu cepat menilai orang. Wow, don't judge book from its cover. Baca bukunya sampai habis baru tahu tuh isinya apa. Oke Bunda, sebelum kita berbicara tentang bagaimana sih Bunda dengan anak-anak itu, mungkin ada beberapa anak yang mungkin bisa diceritakan segala macamnya. Saya pengen tanya dulu yang pertama. Pertama kali Bunda ngajar tuh tahun berapa? Bunda mengajar tahun 99, itu tesnya tahun 2000 lah. Langsung anak Bunda tuh begitu tamat tuh Bunda langsung tes di sebuah SMK dengan saingan yang padat, itu 109 orang diterima 19 orang dengan perjuangan yang luar biasa.
dengan segala macam kesulitan-kesulitan saat itu, dan akhirnya lulus menjadi guru bahasa Indonesia di tempat itu. Alhamdulillah. Jadi pertanyaannya Bunda, gimana nih rasanya pertama kali ngajar? Nah, pertama kali mengajar itu pertama sekali ya sangat senang tentunya, karena memang cita-cita Bunda tuh dari dulu ingin jadi guru. Dari kecil-kecil saja Bunda tuh sudah Bunda, pura-pura menulis. bentar. Kok bisa cita-citanya jadi guru? Orang-orang kan pengen jadi dokter lah, pengen jadi gitu. Ini ada apa gitu loh? Ada apa kok guru yang dipikirkan gitu? Ada apa Bunda? Nggak tahu, pingin mengajari anak-anak, pingin berbagi, pingin menyampaikan sesuatu yang ada dalam pikiran, dalam perasaan kepada orang-orang. Itu aja motivasinya. Waktu dari SD itu udah pura-pura aja itu pakai kerudung, lalu pakai sepatu orang-orang besar, anak-anak. Nah begitu main-mainan ale-ale itu begitu. Ya Iya, Allah. kumpulkan 3 orang. Baik, sekarang perhatikan ibu sedang mengajar. Pertama dulunya mau guru agama ini ya. Nah, rukun Islam ada berapa? Ada 5. Bagus anak-anak. Sudah begitu prakteknya dari kecil dulu. Tapi ingin jadi guru Subhanallah. sampai Jadi Bun, sekarang. kekuatan dari mimpi. Ada kata orang afirmasi. Saya punya dosen ya Bun ya. Dia itu dreamer banget. Jadi dia bilang, Bapak pengen punya iPhone. Sebentar lagi Bapak punya iPhone. Bunda tahu nggak apa yang dia lakukan? Iya, apa tuh? Dia beli casingnya, Masya terus Allah. ditaruh gini pas ngajar. Jadi yang itu Bunda lakukan. Iya kan? Iya, sama Halo itu. anak-anak, Iya. jadi guru agama rukun Ya, Islam. rukun iman ada berapa? Begitu suruh anak-anak itu, teman-teman sebaya itu. Iya. Nah, masih kelas 2 SD, kelas 3 SD Iya, itu. iya. Nah, kami hari-harinya ngapal rukun Islam, rukun iman yang diajarkan di sekolah, diajarkan di guru ngaji itu kami terapkan gitu. benar. Tapi yang selalu jadi guru tuh saya jadi gurunya, orang lain jadi emak, jadi Iya, apa begitu. Saya baru beberapa waktu yang lalu ya Bunda membaca kayak intinya sih The Power of the Dream, dimana di situ ternyata Bunda kalau kita afirmasi itu, aku pengen jadi ini, kemudian kita untuk menyucikan cita-cita itu ternyata kita nggak boleh hanya cuma ngayal, Iya. tapi aku pengen jadi guru ya udah, dari mulai yang tadi kita acting jadi guru, Iya. kemudian beli apa segala macam. Nah disitulah setelah kita mengupayakan ke arah situlah baru Tuhan itu bekerja. Iya, tentu Benar usaha banget. kita, Iya. usaha kita nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya Iya. gitu. Tapi Bunda dalam hidup ini banyak sekali yang tidak terduga ya Bunda. Iya. Kalau Bunda tuh memang udah afirmasinya bikin jadi guru agama, rukun Islam. Kalau saya justru nggak pernah kepikiran Bunda. Jadi bahasa Inggris. Saya masuk pendidikan bahasa Inggris itu nggak pernah kepikiran jadi guru dan nggak pengen. Oh, nggak pengen Iya, ya? tau lah ya Bunda, saya datang ke sini aja pakai baju kayak gini. Bagi saya Bunda pakai baju kemeja, Iya. celana yang disetrika celana kain, kemudian rambutnya harus pendek. Itu penjara banget bagi gua. Waktu itu Bunda, tapi Iya, hidup iya, ini adalah kadang-kala apa yang kita tidak suka belum Kita tentu perlu tidak baik bagi kita. Ya kadang-kadang itu yang datang pada kita. Itu yang datang pada kita. Akhirnya sekarang saya ya udah, saya kayaknya nggak bisa pisah dari anak-anak, meskipun maksudnya bisa dari anak-anak, ketemu lagi anak baru gitu ya, tetap aja gitu. Kita langsung nih Bunda, ada nggak sih pengalaman yang membuat Bunda nangis banget setelah menghadapi sebuah masalah seorang anak, akhirnya anak itu menurut Bunda dalam tanda kutip atau apa namanya terselamatkan, dan itu kayak inilah saya diciptakan ke dunia ini menjadi seorang guru yang pada akhirnya merasa sangat bermanfaat sekali nih menjadi guru. Iya. Ada cerita gitu? Ada, itu sesuatu yang memang sangat menyedihkan bagi Bunda, tapi Bunda memang orangnya ya berusaha di depan anak itu tegar selalu ya. Gitu. Nah, ada seseorang, sebenarnya ada beberapa orang anak sih. Nah, waktu itu fenomenanya begini. Anak-anak ini kalau mengajar itu tidur. Itu satu kelas itu udah ada 4, ada 5. Jadi Bunda tuh merasa sedih. Kenapa ya kok anak ini kok tidur gitu? Apa saya tidak menarik? Maksudnya itu tidak menarik. Dulu masih gadis loh. Ini kan udah emak-emak, udah 45 lebih. Kalau dulu berarti menarik dong. Oh ya udah. Saya sedih banget itu ya. Saya iya aja nanti berdurhaka pula ya kan. Jadi dalam hati saya tuh kan anak ini kenapa tidur waktu saya mengajar gitu. Iya. Ternyata Bunda carilah permasalahan mereka tuh apa. Bunda dekatilah perempuan yang menurut Bunda itu bisa memberi informasi kepada Bunda. Ternyata setelah Bunda dekati dengan cara Bunda sendiri, mereka tidur di rumah seperti teman, pokoknya bergaul seperti bagaimana seorang teman. Tidur sama, pokoknya makan apa sama begitu. Bunda tahulah ceritanya bahwa teman-temannya ini ternyata ada yang waktu masa-masa itu, mohon maaf ya, secret ya, ada pemakai, ada pengedar, ada bla bla, masya Allah, luar biasa. Jadi begitu Bunda ini
itu ternyata yang mereka membuat mereka itu tertidur sampai Mungkin Bunda gila-gila. agak sini sedikit dan kita agak mundur biar agak lebih besar ya Bunda. Nah, jadi karena itu Bunda panggil mereka waktu itu. Bunda berfungsi sebagai konseling remaja. Bunda ajak satu persatu bicara yang 4-5 orang tadi tuh. Karena Bunda sudah tahu coki mereka tuh. Bunda bilang, kamu itu ternyata ngedar, biasanya mangkal di sini. Jadi dia tidak bisa mengelak. Iya. Jadi ibarat kartu udah terbuka kartunya. Kamu kalau make jam sekian, jam belajar, jam istirahat kamu make, kamu simpan di sini, kamu begini-gini. Itu masa-masa itu waktu tahun 2000 itu masih honor itu sesuatu yang yang serem banget jadi guru bagi saya, tapi senang karena memang jiwa kita itu selalu ingin memberi yang terbaik. Lalu mereka ini tentu terkejut anak-anaknya. Nah sekarang coki kamu ada pada Bunda, kartu as kamu ada pada ibu. Waktu itu masa itu manggilnya ibu. Kartu as kamu ada pada ibu. Kamu nggak boleh macam-macam sama ibu. Cuman satu permintaan ibu, jangan tidur selama belajar. Jadi semuanya sepakat tidak tidur. Nah, udah oke. Satu permintaan berikutnya, besok Bunda panggil lagi. Permintaan berikutnya, jangan cabut selama belajar. 2, berarti jangan cabut. Ini yang biasa mereka lakukan, tidur dan cabut. Nah, jadi dulu udah bisa begitu, mereka mengikuti. Jadi kan senang ya kita ya bisa mengubah orang walaupun dengan ancaman. Waduh, otaknya otak reptil, tapi nggak apa-apa, dia positif akhirnya. Dan yang paling menyedihkan itu bagi saya, seorang perempuan, dia itu makai. Nah itu kan sesuatu yang ya Allah, Masya Allah, ini gimana kok perempuan ikut gitu loh. Lah malah dia di dekat saya itu ngelinting, ya Allah. Begitu dekatnya kami tuh nggak segan dia melinting. Tapi saya perlakukan itu karena apa? Semata-mata ingin mengetahui kedalaman bagaimana rahasia siswa tersebut. Bukan saya jadi seorang guru yang tidak berwibawa, bukan. Tapi di sekolah Bunda bilang kepada mereka, tidak ada yang memperlakukan saya sebagai teman di sekolah. Kalau perlakukan teman, semua rahasia kalian saya bongkar. Jadi mereka semua patuh. Jadi kalau nggak ada yang cewek-cewek itu, mereka kalau nggak ada guru langsung, "Hi, see you, I love you," begitu. Lah Bunda jawab, juga. Nah kalau ada guru, Bu, ya. Assalamualaikum Bu, ya waalaikumsalam. Begitu. Nah jadi ya kenapa tersentuh ya? Bunda kan selalu katakan itu tidak baik, ini tidak baik. Baik itu secara pribadi dipanggilnya, secara umum mereka cuekin begitu. Nah lama-kelamaan tentu kita, karena panjang dia bilang, jangan ibu pernah berharap sama saya, jangan ibu pernah ya bermimpi untuk menghentikan saya ini. Ibu tahu nggak, saya kenal dengan ibu baru 2 tahun, dengan ini sudah 7 tahun. Ibu kecil bagi saya. Sesuatu yang membuat tertoh di sini, di jantung ini, hingga saya, ya Allah, aku seorang guru, nggak pantas aku dah. Nggak ada pernah ceritanya ya sekolah, baru ini Bunda ceritakan ini. Nah tadi juga kita di belakang layar ada cerita ini. Rasanya sedih banget. Bunda sampai berkaca-kaca tuh matanya, ya Allah anak ini bicara, tapi Bunda tahan, jangan sampai marah, jangan sampai marah. Kalau sempat marah dia akan benci. Nah saya tidak mau dibenci oleh siswa. Nah kenapa? Karena ada tujuan, ada visi misi tadi. Nah dia bilang, sekarang hanya ibu yang tahu tentang aku. Berarti kalau semua tahu, ibu yang saya bunuh. Astagfirullahaladzim, kembali lagi saya diancam. Perempuan loh. Oh yang itu perempuan yang ngomong tuh. Nah laki-laki tadi udah aman, jangan cabut, jangan tidur. Itu aja permintaan saya. Pokoknya pandailah gitu. Mereka waktu itu sudah kelas 3 waktu itu ya. Kelas 3 apa? Kelas 3 SMK. SMK. Kelas 3 SMK gitu. Nah tahunya ya, waktu polisi itu kan ada sosialisasi narkoba itu ada persentase pakai infokus, terus ada gambar segala macam digelarkan di situ. Nah dia bilang, ibu gak usah nengok-nengok yang kayak gitu, gambar-gambar itu apa, sini sama saya, ini ada asli. Astagfirullahaladzim, ini anak. Tapi ini adalah yang ngomong itu saya wali kelasnya, tapi itu yang tahu baru. Masya Allah ada itu. Nah tapi demi supaya ketahuan apanya, ini orang di sana ya, sosialisasi nih, mana-mana coba, mana saya di belakang pelan-pelan ditunjukkan sabu, ditunjukkan Inex, ditunjukkan banyak pula dia punya. Ini orang ini yang ini nunjukkan sabu, yang ini nunjukkan ganja, yang ini itu di belakang itu tergelar asli. Nah, lalu bilang, ya Allah ya Tuhanku, ini anak-anak
polisi di depan sana loh Iya. waktu itu. Nah, ini ditangkap dah ibu nanti nih ya. Tapi ibu nggak di situ lagi, orang-orangnya pun nggak tahu nih kemana nih. Udah pada sukses, ada yang jadi polisi juga sekarang, ada jadi tentara, ada jadi kehutanan. Masya Allah, mereka nggak tahu lah. Nah, sekarang ini udah sehingga polisi yang di depan itu yang sosialisasi itu bilang, ibu ada apa di belakang? Oh enggak, langsung saya kode. Ada sempat gitu. Iya, karena kami berkerubungan di belakang agak 10 orang tuh mau nengok asli itu. Nah, jadi disimpanlah sama mereka. Saya bilang saya kode, saya belalakkan mata dengan cerah. Itu aku kayak mau keluar mata gitu. Nah, disimpan sama mereka langsung. Nah, ada. Oke, sampai di kelas baru saya bilang, Masya Allah, besok jangan pernah bawa lagi. Kalau kamu bawa, besok saya hentikan kamu dari sekolah. Saya bilang sama kepala sekolah, saya bilang sama dinas pendidikan kamu petani. Ya bu, ampun, membanda 10 aja kepala bu, indah. Jadi saya ikuti terus dia itu, saya ikuti terus yang perempuan tadi saya ikuti terus sampai saya masih di dalu-dalu sana jadi guru. Bayangkan saja perpisahan itu, dia telepon saya, saya kan jadi kepala sekolah waktu itu menghadiri undang-undangan perpisahan. Itu telepon saya nggak berhentinya. Dulu nggak seperti ini handphonenya kecil. Orang terima kasihku itu nyanyi di sana, dia sesungguhkan menangis. Saya pun menangis di depan saya sedang terima kasihku guruku begitu. Saya pun ikut menangis sambil mendengarkan di depan sambil mendengar. Kebetulan sama waktu itu saya menghadiri perpisahan di SMA 1 dalu-dalu itu. Menangis. Jadi saya segan dengan kawan-kawan kepala itu, saya kenapa mengangkat handphone gitu kan. Nah, tapi saya matikan, dia telepon lagi. Saya matikan, dia telepon lagi. Ibu, saya mau dengar suara ibu. Jangan matikan sampai lagu ini habis. Dia sesungguhkan. Dia waktu itu sudah menjadi seorang guru juga. Nah, disitulah makanya ibu menangis tuh itu. Maka tadi tanyakan kenapa ibu pernah menangis gak gitu. Nah, saya menangis, ya Allah, anak ini yang dulu dia pemakai perempuan ini, dia menelpon saat perpisahan itu bukan 1 tahun, setiap tahun perpisahan kan jauh kami di Rohul, saya di Rohul waktu itu, dia telepon setiap perpisahan dia, anak-anak murid dia perpisahan, lah dia nelpon gurunya. Nah, sekarang dia sudah punya anak 4 dan dia terlepas dari itu. Saya bilang selalu, nak, dulu kamu bilang kamu lebih sayang sama itu daripada saya sama ibu. Dia bilang terakhirnya waktu itu, tidak bu, saya lebih sayang pada ibu daripada itu. Saya angkat tangan. Ibu tidak pernah marahi saya. Ibu tidak pernah menjas saya jahat. Ibu selalu memuji saya. Ibu selalu peluk saya. Karena dia perempuan ya, saya peluk tentunya. Sayang, jangan begitu. Asal dia domel itu. Bayangkan ibu hamil pertama, dia buka itu lintingan. Ibu tahu nggak yang mana ganja? Udah, waktu itu tahu. Kayak mana masangnya ibu tahu nggak? Enggak. Nah, gini caranya. Dia buka sempurna itu, dikosongkan rupanya. Atau diisikannya, nah kayak gini. Lalu dia ngisap, tahu waktu itu bulan puasa, Masya Allah. Seperti sekarang juga bulan puasa, nggak terlupakan bagi saya. Dia merokok di dekat saya waktu itu kelas 3 bulan puasa. Saya sedang hamil, saya mau muntah. Baunya kok nggak enak kali. Itu mungkin juga bawaan, nggak suka bau itu ya. Katanya, alah ibu kayak ini aja, kayak nggak pernah aja. Jadi sebelum dia itu ada juga perempuan-perempuan tapi pakainya beda. Ada namanya zaman-zamannya itu kurta, ada inex. Itu sampai ditaruh di rumah ibu. Ditaruh di rumah ibu lah. Itu yang warnanya pink, warnanya hijau muda, warnanya kuning. Itu seperempat ada 4, warna biru 1. Apa sih namanya ibu nggak tahu itu pokoknya. Ditaruhkan di meja di rumah ibu. Ibu taruh, ya kalian taruh aja lah di situ, di sento. Di sento itu namanya itu kalau orang Bangkinang, sento itu tempat apa pintu-pintu itu. Nah, jendela itu. Taruh situ. Udah berbulan-bulan Bunda nggak mau menyentuh itu karena Bunda sudah berjanji dalam diri Bunda tuh tidak akan pernah menyentuh barang haram itu walaupun sedikit pun tidak akan, apalagi lah masuk ke lidah seperti itu. Lalu dia 3 bulan kemudian bilang, ibu masih ada yang kemarin. Apa? Saya lupa. Apa yang kemarin? Itu yang warna-warni itu. Apa? Nah, ibu nih lupakan. Ibu nggak pernah pegangnya. Oh, iya. Coba tengok di situ. Tengok. Kemarin taruh di mana? Coba ingat. Kamu bisa. Rupanya, ya Allah bu, untung aja nggak dilarikan tikus. Kalau dilarikan tikus, nanti tikusnya goyang-goyang. Dia bilang, rupanya itu untuk yang DJ itu. Saya kan nggak ngerti apa itu. Ibu tuh diajak ke, dulu namanya Orion.
Berkali-kali diajak ke tempat diskotik dan segala macam itu. Alhamdulillah, karena kan kawan nih, kawan loh sesama gadis, cuman kita gadis besar, dia gadis kecil kan gitu. Itu berbagai macam, mungkin apakah mereka itu memang mau mencoba bagaimana seorang guru tuh barangkali. Lah pulang dia nanti dari pacaran tuh kan tak boleh, tak boleh pacaran. Tapi mereka itu masya Allah, waktu itu masa-masa jahiliyah kalau saya bilang di dalam hidup saya yang melihat anak seperti itu. Ibu pernah begini nggak pacaran? Enggak. Ibu gini nggak? Dia bilang, ih ibu kuno, orang kuno ibu. Umur kami itu bedanya berapa tahun? 6 tahun apa? Oh, nggak jauh. Nggak jauh. Baru karena anak pertama yang diajar tuh anak tahun 82 mereka tuh. Jadi murid saya itu tahun 82. Nah, dia bilang, "Masa ini nggak pernah, itu nggak pernah." Lah ibu tuh kayak pacarannya kayak ibu nggak punya pacar, ibu punya calon suami. Itu sudah datang ke rumah, ibu ntar lagi mau nikah, cuman gitu aja gitu kan. Dibilang saya guru kuno apa? Tak berhasil. Dia suruh saya buka jilbab, buka hijab ini, suruh menghadiri suruh menghadiri ulang tahun. Saya bingung, saya tidak mau buka jilbab, ibu nggak mau buka jilbab, ibu nggak mau. Alah, nggak keren, nggak gaul ini. Entah bagaimana, mungkin mereka berusaha memang mau mempengaruhi ibu waktu itu, karena ibu kan masih gadis, umur 25 tahun itu kan masih gadis banget ya. Nah, jadi akhirnya tahu nggak, ibu pakai wig karena nggak mau buka jilbab, tahu? Pakai wig, pakai sal yang ini, terus lehernya yang sampai sini kan itu ada baju ya, terus pakai salnya diginikan, ibu menghadiri, diajak minum, tahu minuman mereka tuh segala macam yang memabukkan kan. La ilaha illallah. Dalam hati ibu beristighfar sedalam-dalamnya, tapi dengan bibir tersenyum. Ibu kan guru bahasa Indonesia, suka acting gitu kan, dengan manis itu. Ayo bodis kok bu, enggak, ibu pada paling suka loh joget-joget itu. Tapi suka kan, tapi bukan yang kayak gitu tempatnya. Paling musik-musik biasa, musik biasa di rumah sesama perempuan dengan anak-anak itulah orang tuh yang malam-malam tuh. Kalau berarti orang tuh tahu ibu suka joget. Karena tahu tuh lah, nyanyi-nyanyi juga suka kan, walaupun suaranya kayak ember pecah tapi cuma kan. Nah, itu mereka ajak, tapi ibu tidak akan tergoyahkan. Mereka nggak tahu dia manggilnya bukan guru loh di situ. Dia panggilnya, "Hai, geng." Hai. Iya, zaman dulu ada istilah geng sih. Kalau sekarang guys gitu. Guys ya. Bikin, "Hai geng, hai" gitu. Terus kawan-kawannya lain, murid-murid yang lain ada di situ juga yang pemakai itu. Dari situ ngumpul semua mereka. Terus bilang kan, "Hai geng," kata dia. "Hai." Saya bilang gitu. Besok tahu pagi-paginya di sekolah dia bilang, "Bu, ya. Selamat pagi bu." Selamat pagi. Saya tidak marahi mereka. Saya tidak marahi mereka sampai di sekolah, karena itu kan saya kan mau tahu dunia mereka nih. Bagaimana caranya, guru yang lain tidak ada yang tahu, manusia yang lain tidak ada. Inilah baru ibu ceritakan. Paling sesekali ibu ceritakan untuk menginspirasi anak-anak. Kamu jangan macam-macam sama ibu ya. Murid dari yang semana pun ibu sudah mengalami gitu. Kadang-kadang kalau anaknya ada agak-agak degil-degil kan, dia agak degil-degil, coba-coba kayaknya kan kamu belum seberapa. Jadi mereka langsung diam, tenang gitu. Oh, jadi Bunda sekarang dia posisinya udah menikah dan dia punya anak, jadi guru. Jadi polisi, jadi kehutanan, jadi tentara, luar biasa. Luar biasa banget. Oke Bunda, ini mungkin sudah berakhir untuk bagaimana kisah Bunda dengan seorang anak itu. Jadi di sini saya pengen Bunda itu ngasih pesan kepada guru, bagaimana sih seorang guru tuh harusnya menilai anak-anak bukan hanya satu sisi. Kemudian saya juga pengen langsung aja ya Bunda ya, dari segi anak-anaknya, mungkin ada pesan-pesan Bunda sebagai anak muda itu harus gimana lah gitu pesan Bunda agar mereka itu berhasil di kemudian hari. Silakan Bunda. Baik. Pertama, pesan saya terhadap teman-teman guru, kita sama-sama guru ya. Mari kita didik anak-anak kita, mari kita ajari anak-anak kita dengan hati, dari hati. Tidak boleh menjas mereka nakal, tidak boleh menilai mereka jahat, bodoh atau apapun. Perlakukanlah mereka dan hargailah mereka, sehingga nanti mereka akan mengikut perlahan-lahan apa yang kita mau. Tidak usah permalukan mereka di depan umum ya. Kalau mau panggillah dia, sebutkanlah sesuatu itu dengan kasih sayang, sampaikan dengan rasa, walaupun dengan contoh-contoh atau mungkin cara-cara yang lain. Nah, hargailah mereka dan sayangilah, dan insya Allah mereka akan ikut. Dan kepada anak-anak peserta didik ya, apabila ada guru Ananda itu yang sedang berusaha untuk mengubah Ananda ke arah yang baik,
ada kadang benturan-benturan ataupun mungkin perlawanan-perlawanan, itu bukan berarti gurunya ingin berlawan, tetapi karena dia sayang denganmu, dia cinta denganmu, supaya kamu menjadi anak yang baik, anak yang soleh, dan anak yang tentunya berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Wow, luar biasa sekali. Selain guru juga motivator. Alhamdulillah. Oke Bunda, ini segmen pertama, mungkin kita akan ngobrol banyak lagi tentang banyak hal karena Bunda ini nggak selesai-selesai menginspirasi dari berbagai sisi ya Bunda ya. Itu saja untuk kali ini, di segmen kali ini. Terima kasih Bunda udah hadir. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bunda ya. Puasanya lancar. Amin. Ya, benar-benar lah semoga orang-orang yang telah inikan Bunda itu seperti buah yang dia tumbuh lagi, menginspirasi lagi, mengini lagi kepada orang lain. Amin. Ya, karena kebaikan itu Bunda selama terus dikembangkan oleh orang lain, meskipun kita tidak kenal, dia tetap akan menjadi kebaikan. Iya. Iya, Amin siap. tentunya. Oke Bunda, terima kasih banyak telah hadirnya Aska. Saatnya kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jadi bisik-bisik ya Bun. Menjawab itu kan boleh dalam hati. Boleh banget dalam hati. Ini kita nggak boleh nih melawan guru kita. Jadi guru kita selalu benar. Enggak ya Bun ya. Kalau salah ya salah ya.